Jemaat yang terkasih, Salam. Presbiter yang bertugas pada ibadah Minggu Trinitas ini dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Allah sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan segala penyakit daripadamu. Jemaat, pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Trinitas ini tanggal 7 Juni 2020 pukul 9 WIB akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Marta Manuhutu. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita di hari ini dari surat Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dilahirkan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kata dan tindakan kami tidak selaras, bahkan sangat melukai hati-Mu. Mulut dan bibir kami selalu berkata tentang kasih, tentang saling memaafkan, tetapi tindakan kami sangat bertolak belakang dengan ucapan kami. Hidup dan kehidupan kami tidak mencerminkan kasih Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Hati kami cenderung masih dipenuhi oleh nafsu kedagingan, rasa iri, dengki, keangkuhan, bahkan kesombongan rohani masih menyelimuti kehidupan kami, sehingga kami sering melupakan Engkau dalam setiap rencana-rencana kerja kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Bagaikan orang Majus yang datang dari timur, kami sujud menyembah-Mu, memohon pengasihan dan pengampunan-Mu atas semua kegagalan-kegagalan kami di sepanjang tahun yang telah kami lalui. Bentuklah kami sesuai rencana-Mu dan pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu.
demi Kristus Yesus yang telah lahir dan mati untuk keselamatan umat manusia dan yang telah bangkit menjadi Tuhan kita yang hidup. Kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 1 pada ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengannya. Ku dapatkan damai kekal, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Kita akan memasuki perintah hidup baru, karena itu marilah berdiri. Untuk bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11, yang menyatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Muliakan Allah
Silakan duduk kembali. Kuasa-Mu terlebih besar.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memasuki pemberitaan sabda Allah. Mendahuluinya mari kita berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Memasuki Minggu Trinitas saat ini, dalam persekutuan ibadah kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terutama kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan beriman kami. Kami sudah siap mendengar firman-Mu ya Bapa, karena itu berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga hingga ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaan-Nya. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita perlu ketahui bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma. Efesus adalah kota pelabuhan di bagian barat dari Asia Kecil. Pada ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, pasal 4 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat nas kita tadi. Artinya sejak dunia diciptakan, Allah sudah merencanakan untuk membentuk suatu umat yang kudus bagi dirinya. Akan tetapi karena tergoda oleh iblis, manusia jatuh ke dalam dosa dan kematian. Oleh karena itu ketika Kristus datang ke dunia untuk menyatakan karya penyelamatannya, maka manusia dianugerahkan keselamatan untuk menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Paulus yang disebut Rasul Kristus bukan atas kemauannya sendiri, tapi karena ia dipanggil oleh kehendak Kristus. Itu berarti Allah memiliki rencana yang indah bagi setiap orang beriman demi pembangunan kerajaan-Nya. Dan itulah juga rencana Allah bagi Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 diangkat tema Yesus sebagai kepala. Pikiran utama yang dikemukakan Rasul Paulus adalah gereja sebagai tubuh Kristus di dunia ini, dan Kristus adalah kepala tubuhnya. Karena itu gereja dipandang melalui Kristus yang adalah kepala tubuhnya sendiri. Melalui dan di dalam Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah di sorga, maka lahirlah gereja. Kuasa Allah inilah yang bekerja di dalam gerejanya dan jauh mengatasi segala
kekecewaan dan kelelahan kita. Kalau kita baca ayat 1, di sana Paulus katakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi surat ini Paulus tujukan kepada orang-orang kudus. Artinya persekutuan di antara orang kudus merupakan persekutuan yang membagikan kekayaan kasih karunia Allah, mewujud nyatakan keagungan kuasa Allah dalam kehidupan orang-orang kudus, serta memantapkan kesatuannya secara umum. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, berada di dalam Kristus berarti berada di dalam tubuhnya bersama semua orang kudus di dalam gereja dengan seluruh keberadaannya. Hanya dengan jalan berada di dalam tubuhnya dan bersama dengan semua orang kudus, kita mengenal Dia dengan benar oleh Roh Kudus dan firman Allah. Hidup beriman di dalam Kristus baru mendapat arti apabila kita hayati dalam persekutuan bersama semua orang kudus di dalam gereja. Dan hidup di dalam gereja atau hidup bergereja berarti hidup di dalam pengharapan akan kuat kuasa Allah yang telah dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus Kristus yang telah diberikan kepada gereja adalah kepala dari segala yang ada. Dialah yang sedang bekerja dan terus bekerja di dalam gereja yang adalah tubuhnya. Karena itu Rasul Paulus dengan wibawa rasulinya menyebut orang Kristen di Efesus sebagai orang kudus, yaitu orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Nah, status orang kudus itu tentu menuntut tanggung jawab agar mereka hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, bersatu di dalam tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kalau kita manusia berdosa dapat dijadikan anak-anak Allah, itu bukan karena kita memang layak menerima atau mampu mengusahakannya, tetapi karena kasih karunia-Nya. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristuslah yang menyebabkan kita memperoleh anugerah itu. Kata Rasul Paulus, keselamatan hanya terdapat di dalam Yesus Kristus, karena Dialah yang menyatakan kehendak Allah. Ayat 9. Dan Dia yang mempersatukan segala sesuatu kembali kepada kehendak Allah. Ayat 10 dan 11. Keselamatan di dalam Yesus dianugerahkan kepada kita lewat penginjilan. Ayat 13. Tuhan Yesus Kristus sudah melaksanakan karya agung itu. Dan Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Tetapi kita harus menerima dan percaya kepadanya. Sebab ketika kita menerima dan meyakinkannya, maka Roh Kudus dengan kuasanya membuahkan keselamatan dari Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita, baik persekutuan, keluarga maupun pribadi. Dengan demikian,
hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan adalah hidup yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kehendak Allah atas dunia yang ada di sekitar kita dan tidak tunduk pada keinginan kedagingan kita. Dengan begitu, kita dapat menjadikan hidup kita sebagai puji-pujian bagi kemuliaan Allah di dunia yang sedang bergumul dan menderita saat ini. Roh Kudus telah dihadirkan kepada kita agar kita mampu memenuhi kehendak Allah dalam keseharian yang kita alami. Sebab pengharapan akan janji Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya sampai akhir zaman. Hidup dalam terang kuasa Roh Kudus adalah hidup dalam sukacita iman, pengharapan, dan kasih. Bagi kita tidak ada lagi musuh yang menakutkan dan tidak ada lagi maut yang membinasakan. Kita adalah murid-murid Yesus dan anak-anak Allah yang ditempatkan dalam kenyataan kehidupan dunia saat ini yang sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona yang tiada berujung. Tetapi juga ditempatkan dalam kemenangan Yesus Kristus yang sudah menaklukkan kuasa dosa dan maut. Tuhan Yesus Kristus memang tidak pernah menjanjikan hidup tanpa pergumulan. Ada saatnya datang mendung dan tidak selamanya hari-hari itu cerah. Tuhan Yesus Kristus selalu setia menjanjikan penyertaan-Nya menghadapi kenyataan hidup dan kehidupan kita. Karena Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh-Nya. Dalam iman kepada Dia yang bertakhta di sorga itu, kita berjuang untuk menang bersama Dia. Dan kemenangan kita harus membuat kita lebih rendah hati dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Dia adalah Raja. Dia adalah imam kita. Dia adalah hakim agung ketika dunia ini berakhir. Dia adalah Tuhan dan juru selamat manusia dan dunia ini. Dia adalah kepala pemerintahan di dunia maupun di sorga. Yesus Kristuslah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, percaya dan yakinlah dalam kekuatan iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dunia, di dunia dan di sorga. Di dalam tangan kuasa-Nya, Dialah yang menentukan perjalanan dunia ini, perjalanan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya, dan juga perjalanan manusia, termasuk anak-anaknya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu, berharap dan bersandarlah hanya padanya, maka kita akan tetap dikuatkan, dihibur, dan diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita menjawab firman Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 356.
Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, ciptalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan saatnya memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Puji, syukur, dan terima kasih kami kembali mempersembahkan kepada Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih sayang Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Suka dan duka silih berganti, menangis dan tertawa kami alami. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam hal apapun. Dalam persekutuan ibadah Minggu Trinitas hari ini, di setiap keluarga lepas keluarga kami bersyukur karena di dalamnya Tuhan hadir dengan kebenaran firman-Mu di setiap keluarga kami. Meteraikanlah itu Bapa, dan mampukan supaya kami terus setia menjadi pelaku firman dalam hidup beriman kami. Kami tetap kuat, kami tetap terhibur, kami tetap ada dalam sukacita iman dan dalam kesetiaan dan ketaatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan yang indah ini.
Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, dari pimpinan pusat sampai di pelosok daerah, terutama Pemda Kota dan Kabupaten Bogor yang di dalamnya kami ada. Kami mohon penyertaan dan hikmat ilahi-Mu mewarnai semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Pemda Kota dan Kabupaten Bogor, agar mereka dapat menjalankan dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kebenaran dan keadilan akan selalu mewarnai tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan, sehingga mereka dijadikan contoh dan teladan yang baik di dalam mengabdikan diri bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dilanda bencana alam, berbagai macam bencana alam yang terjadi di dunia ini dan juga di Indonesia, termasuk saat ini virus corona yang melanda dunia, di dalamnya juga Indonesia. Kami hanya punya harapan dan kekuatan kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kuatkan kami, jamah kami, dan mampukan kami agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan penjagaan malaikat surgawi. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, yang ada di jajaran GPIB, khusus GPIB Petra Bogor, dalam tugas dan pelayanannya serta program kerja yang sedang berjalan. Kami menyerahkan seluruh majelis jemaat, di dalamnya pelaksanaan harian majelis jemaat, seluruh pelkat, komisi-komisi, bahkan seluruh warga jemaat. Sebagai tubuh Kristus, mampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Allah lewat persekutuan gereja GPIB Petra Bogor. Kami berdoa untuk persembahan umat Tuhan dalam menunjang aset gereja dan para tukang. Tuhan saja yang akan memberkati mereka dalam persembahan-persembahannya. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, dalam proses pemulihan. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa untuk Ibu Mariatun Subandi, Ibu Noni Ladau, Opa Pelokila, Oma Dorce Siwalete, Saudari Cici Watum Lawar, anak dari keluarga Andreas RP Siregar, dan anak dari keluarga Prasetyo Adi. Bahkan yang tidak dapat kami sebut nama mereka, tapi Tuhan Maha Tahu. Lawatlah mereka ya Bapa, turun tangan dan jamah mereka, angkat segala sakit penyakitnya melalui perawatan dan pengobatan yang mereka jalani. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Engkau adalah sumber pengetahuan dan hikmat. Nyatakan anugerah dan berkat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang menjalani ulangan secara online.
Kami berdoa untuk pemuda dan pemudi dalam mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup dan yang mempersiapkan perkawinan. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan juga menyertai mereka. Kami berdoa untuk profesi dan pekerjaan warga jemaat, baik swasta, sipil, TNI, dan Polri. Ya Tuhan, berikan kesehatan, jaga dan lindungi mereka, agar dalam menjalankan tugas mereka, hanya kekuatan yang dari Tuhan membuat mereka tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, para janda, duda, anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar Korputi yang saat ini sedang berduka, baik Oma maupun anak-anak dari Opa Max, supaya mereka tetap kuat dalam iman untuk melanjutkan hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada pekan ini, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Tuhan memberkati dan menganugerahkan sukacita dan kebahagiaan dengan bertambah 1 tahun usia dalam perjalanan hidup dan perjalanan keluarga. Kami mau berdoa dan menyerahkan juga majelis bertugas, tim multimedia, kantoria, organis pada hari ini. Tuhan juga jaga dan lindungi kami, agar semua yang dapat kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan dalam persekutuan ibadah mereka. Kami menyerahkan juga seluruh keluarga kami yang jauh dan yang dekat dimanapun berada. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan pun menyertai mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Kabulkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah
matang, pasti dia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Kehidupan umat yang percaya ibarat penabur benih yang menantikan tuaiannya hingga tiba waktunya. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan pasti memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti dia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang menyatakan di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 21 sampai dengan 22, demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Marilah berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat silahkan duduk. Rangkuman Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, ibadah keluarga tematik nuansa Pelkat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Penatua Grinius Elias Waang, Liturgos Diaken Nyonya Maria Erni Triana Pontoh, pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat GP. 2. Ibadah hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Sauta, dibantu Majelis Bertugas P1 Penatua Karlop Manurung, P2 dan P3 Penatua Nyonya Sri Retno Rahayu Jati Wiwoho, P4 dan P6 Diaken Nyonya Yohana Regina Tala. 3. Ibadah keluarga tematik nuansa Pelkat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Sauta, Liturgos Diaken Nyonya Yohana Regina Tala, pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat PKB. 4. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, Bapak Yonatan Mailoa, dengan nomor WA 0812 8050 317. 6. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, Bapak Tommy, dengan nomor WA 0812 1095 178. 7. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditunjukkan ke rekening Bank BNI nomor 121 893 462 atas nama Panitia Pembangunan. 8. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. 9. Kantor Sekretaris Gereja buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Informasi Diakonia Bantuan Sembako. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini begitu terasa dalam semua aspek kehidupan kita, dan terutama mereka yang turut mengalami dampak atas penerimaan harian mereka yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berperan membantu dan mendukung warga jemaat yang mengalami hal tersebut. Maka berdasarkan hasil keputusan rapat PHMJ tanggal 25 April 2020, gereja akan melakukan kegiatan diakonia peduli sembako bagi warga jemaat Petra yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Seperti yang difirmankan Tuhan pada 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Laporan kegiatan peduli sembako adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendistribusian paket sembako telah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 sebanyak 136 paket. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian sembako bulan Mei 2020 sebesar Rp16.314.000. Ketiga, bagi warga jemaat yang berkeinginan mendukung kegiatan peduli sembako untuk bulan Juni 2020 dapat menghubungi koordinator sektor di sektor masing-masing dengan nilai dukungan sebesar Rp100.000 per paket. Keempat, atas nama Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan peduli sembako ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah pergumulan ini. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 9.00 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati persembahan saudara di tengah perkumpulan sepanjang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini untuk kembali memasuki 1 minggu ke depan dalam berbagai aktivitas kita. Karena itu pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita berdiri bersama-sama dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Kami Majelis Jemaat yang bertugas beserta Kantoria, Organis, dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.